Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah numpuk banyak di kolom chat, Pak Surya. Saya akan bacakan sesuai urutan ya dari paling atas. Semoga waktu kita masih cukup nanti. Yang pertama pertanyaan dari Rizky. Rizky adalah mahasiswa DKV dari UNESA, angkatan 2020 kelas A. Rizky ingin bertanya, jika semua akan dikuasai oleh artificial intelligence, lalu bagaimana dengan ilustrasi dan konsep? Karena dalam sebuah ilustrasi, setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Apakah akan terpengaruh juga? Nah, mungkin bisa langsung direspon, Pak Surya. Oke. Jadi ada tambahan dari saya sebetulnya, dan tadi tidak ada di slideshow. Yang nanti akan tetap hidup adalah yang tidak bisa dibuat oleh artificial intelligence, yaitu yang sifatnya manusia. Contohnya adalah drawing, painting, sifatnya adalah ke art, seni murni, ilustrasi juga. Gitu ya. Mereka itu mungkin artificial intelligence tidak bisa membuat. Gitu. Mural, graffiti juga termasuk. Jadi, nah, kedepannya yang sifatnya desain yang art, contohnya ilustrasi, yang mural segala macam, bukan desain yang fungsional seperti layout, seperti ya pokoknya bukan infografi ya sih. Nah, sifat yang art ini, yang ilustrasi, mural segala macam, itu justru akan tetap hidup dan makin berkembang dan makin bercerai sama desain, makin bercerai sama desain. Jadi seni yang sifatnya seni itu akan bercerai, yang desain ini makin ke teknologi sifatnya. Yang seni tetap akan hidup dan ya tetap akan hidup, survive. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan? Kalau memang mau diilustrasi, ya perdalam itu sungguh-sungguh gitu ya. Jangan jadi orang kedua. Kenapa? Di ilustrasi itu style, gaya, dan kecanggihan kamu, kecanggihan skill kamu itu nomor satu yang dicari orang. Itu hanya bisa didapat dari apa? Latihan. Terus. Itu yang bisa dilakukan. Oke, itu satu hal. Lalu saya kepikiran satu lagi yang bisa survive adalah apa? Yang di hulu sifatnya. Apa? Brand identity. Yaitu menerjemahkan konsep klien, kepribadian perusahaan, kepribadian produk menjadi visual. Itu AI belum bisa. Brand identity. Jadi yang di hulu. Yang di hulu yaitu soal brand identity, sama yang sifatnya seni murni, sifatnya ke manual, itu aman. Itu sih, Pak Tri. Juga kalau riset, ya tentu aja kita butuh riset pasti. Kita tetap harus riset walaupun di kedua itu. Di yang bidang seni juga kan kita perlu riset juga. Betul. Baik, itu tadi jawabannya. Apakah Rizky sudah bisa memahami? Baik, memang yang berkaitan dengan seni, terutama yang berkaitan dengan karakteristik individu, nah itu yang tidak akan bisa digantikan oleh artificial intelligence. Sehingga drawing termasuk ilustrasi juga yang punya keunikan tiap masing-masing individu itu tetap akan hidup ya. Sementara yang desain yang berkaitan dengan teknologi atau desain yang berkaitan dengan fungsional itu yang bisa digantikan oleh artificial intelligence. Kemudian saya bacakan pertanyaan kedua dari Akmal Negara. Pertanyaannya, tahun lalu saya mengikuti acara yang diadakan oleh Badan Ekonomi Kreatif. Dan di sana ada pembahasan mengenai software yang persis seperti Pak Surya sampaikan.
Terlebih yang dibahas adalah software di mana kita cukup mengetik brief dan sebagainya. Ketika kita selesai input, muncullah desain poster, logo, dan sebagainya. Lebih dari 10 desain di layar, dan juga sama pada interior desain. Cukup mengetikkan brief. Menurut Bapak, dengan adanya software seperti ini, apa yang harus kita lakukan selain prepare melakukan hybrid tadi yang telah disampaikan oleh Pak Surya? Monggo, Pak Surya. Jadi kue di situ, kue visual, itu potongannya tinggal sedikit karena kita berbagi dengan berbagai pihak, termasuk desainer-desainer yang mungkin desainer dan kreator-kreator gitu ya, yang itu banyak sekali pemainnya. Jadi kue di situ tuh makin sedikit. Saya itu tadi sudah memperlihatkan banyak sekali sisi lain dari dunia kreatif. Jadi yang ada sifatnya subculture, ada yang sifatnya indie, ada yang sifatnya macam-macam, dan itu semua bisa dijajaki. Transmedia storytelling segala macam bisa dijajaki. Maksud saya adalah kalau kuenya tinggal dikit, jangan makan di situ lagi. Cari kue yang lain. Kenapa kamu sulit pindah? Karena kan zona nyaman. Kamu kan sudah terbiasa diajarinnya di sekolah seperti itu. Kamu taunya dunianya itu. Kamu kan nggak tahu dunia yang lain gitu kan. Realitas banyak. Reality itu banyak, jadi nggak cuma satu. Kamu belum biasa aja. Kamu belum tahu aja. Jadi mendingan kamu survei dulu dunia-dunia lain yang bisa kamu jajaki. Kamu sukanya apa misalnya gitu. Maka jangan-jangan itu bisa dihubungkan dengan desain ilmu desain yang kamu miliki. Di kue yang tadi kamu ceritakan, kalau misalnya semua sudah dengan AI segala macam, apalagi yang bisa kita kerjakan. Makanya mungkin jangan jadi eksekutor, tapi jadi belajar riset, belajar analisa, belajar ngelihat tren, gitu, belajar melihat lingkungan. Ini lagi tren apa ya? Apa sih yang lagi ngetop sekarang? Apa sih yang menarik sekarang? Dari situ maka kamu jadi bisa dapat ide-ide kreatif yang lain gitu. Jangan di situ-situ lagi, jangan bekerja di tempat yang sudah banyak orang. Ngapain? Gitu loh. Jadi misalnya ya, kamu masuk satu grup band, gitaris tuh bakal udah banyak sekali. Ya. Kamu tuh harus pilih jadi basis. Basis itu dianggapnya kelas 2, nggak masalah. Yang penting saya punya tempat di situ. Gitu. Nah, intinya maksud saya adalah yang tadi kamu cerita tuh baru satu kue loh. Tadi saya udah presentasi tuh banyak kue. Nah itu kita gali aja gitu. Ya. Saya sih menghimbau Anda menggali kue yang lain, jangan di situ-situ aja. Gitu sih. Dan memperkuat riset dan analisa tadi. Baik. Ya itu Pak. Baik Pak Surya. Jadi kenapa basis? Karena memang Pak Surya itu basis ya. Nanti kapan-kapan bisa ngejam bareng kami Pak Surya. Kami juga punya orkes, namanya orkes Melayu Rindu Order. Nah itu juga Waduh. Pak Arief, saya, Pak Marsudi itu salah satu nanti bisa ngejam bareng Pak Surya di Surabaya atau di Jakarta nanti. Mantap, mantap. Ditunggu Pak undangan. Baik, memang pertanyaan dari Mas atau Pak Akmal Negara ini memang sangat relevan ya, karena memang AI, Artificial Intelligence itu memang mungkin kita paham tidak hanya merambah di bidang desain, tapi hampir di semua sisi kehidupan, sehingga memang
perlu antisipasi juga dari manusia ketika tugasnya digantikan oleh artificial intelligence ya. Baik, kemudian juga dari pertanyaan Pak Akmal atau Mas Akmal ini juga saya bisa menyimpulkan tentang pandainya seorang desainer untuk melihat peluang bisnis ya. Jadi ini juga penting bagaimana kita memposisikan diri. Kalau tadi dicontohkan Pak Surya, sudah banyak gitaris, jangan jadi gitaris ya. Oke, seperti itu. Jadi pandai membaca peluang. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Z Kemas ya. Oh ini mahasiswa DKV angkatan 2018 kelas B. Pertanyaannya adalah saya jadi teringat webinar Pak Surya tentang crowdsourcing dan underground design. Apakah solusi terbaik dari ini semua? Untuk kita lulusan DKV, apakah untuk kita lulusan DKV adalah mempunyai aset produk kreatif dan tetap mengikuti perkembangan keilmuan yang lain di luar desain? Jadi pertanyaan tentang solusi terbaik dari situasi saat ini untuk lulusan desain. Apakah kita sebaiknya mempunyai aset produk kreatif dan tetap mengikuti perkembangan keilmuan yang lain di luar desain? Nah, seperti itu, Pak Surya. Ya. Jadi kalau saya lihat ya, yang sifatnya service atau jasa, contohnya jasa desain grafis, itu atau jasa apalah interior atau apa jasa-jasa yang lain, itu lemah kedudukannya. Kenapa? Itu tidak ngetren. Kenapa? Karena orang tidak melihat. Jadi di desain apapun pasti ada tahapan yang perlu dilalui, yaitu misalnya pertama adalah riset, kedua adalah bikin strateginya, ketiga adalah mungkin visualisasi, keempat mungkin baru produksi segala macam. Nah, di jasa riset dan strategi nggak kelihatan oleh konsumen, oleh klien, ya kan? Misalnya nih, kita misalnya dapat orderan desainnya, oke. Misalnya klien telepon, gimana udah jadi belum? Belum Pak, saya lagi ngeriset. Riset apaan? Buat apa riset? Saya perlu cepat, gitu. Ya, atau atasan nanya, mereka nggak ngerti, kenapa? Karena nggak kelihatan. Itu adalah proses, itu adalah kegiatan yang sifatnya bukan berupa fisik, gitu. Bukan fisikal. Karena bayangin, orang untuk mendesain, orang harus bayar dulu, tapi barangnya belum ada. Desainnya belum ada. Nah, kita harus ngeriset dulu, kita harus segala macam. Baru mungkin sebulan logonya keluar, misalkan logo. Dan tapi mereka harus bayar dulu di depan. Orang mana mau ya? Bukan tren seperti itu sekarang. Di mana dunia ini zamannya tuh sekarang sudah instan. Instan tuh gimana? Lihat gambar menu di GoFood, klik, bayar, datang berapa jam kemudian. Itu yang diinginkan orang. Itu mindset terhadap desain sekarang juga begitu. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Yang bisa melakukan siapa yang tadi tuh yang bikin poster bisa ditunggu. 80.000. Itu mereka. Kita kan nggak bisa. Itu pakai riset segala. Karena itu tidak seksi yang seperti itu. Yang jasa. Ya. Yang seksi apa? Yang seksi adalah produk. Yang seksi produk. Ya. Saya tidak bilang desain akan ke sana. Saya tidak bilang begitu. Saya cuma melihat kecenderungan orang sekarang yang mau instan adalah seperti itu. Kenapa? Produk itu sudah ada. Sudah ada fisiknya. Tinggal difoto sama kita kan. Ditaruh misalnya di Shopee atau segala macam. Produknya sudah ada. Orang tinggal beli, tinggal kasih ukuran. Mau XML misalnya baju lah atau apa. XML.
tinggal terus itu doang. Produknya sudah ada. Mereka tidak tunggu lagi, riset sudah termasuk dalam harga, analisa sudah termasuk dalam harga, tidak custom seperti itu. Kalau desain kan harus diukur dulu, kayak di tukang baju ya, bikin baju diukur bahu kita, lingkar leher, lingkar pinggang segala macam. Maka custom desainnya itu. Desain yang benar, saya nggak bisa bilang desain yang benar lagi sih. Desain dulu seperti itu. Ya, desain dulu seperti itu. Sekarang seperti di lapak, baju modelnya apa sudah jadi, tinggal pilihannya ada XML. Gitu. Nah, karena itulah yang produk lebih seksi. Produk yang mana? Yang tadi saya gambarkan, ya, yang tadi saya presentasikan. Aset itu kan sudah jadi, ya, tinggal pilih, tinggal beli. Produk inovatif juga sudah jadi, tinggal pilih, tinggal beli. Semuanya itu sudah jadi. Nah, itu yang mungkin akan tren ke depannya, yang produk itu. Jadi pertanyaannya apa ya? Tentang apakah lulusan desain itu lebih baik mempunyai aset produk kreatif, dan juga untuk menyingkapi suasana situasi seperti saat ini, apakah desainer lulusan DKV itu juga wajib mengikuti perkembangan keilmuan di luar desain? Ya tentu harus tahu perkembangan keilmuan di luar desain, itu harus banget. Yang tadi saya bilang bahwa desain makin blur ke bidang-bidang lain soalnya. Jadi teknologi yang paling penting adalah teknologi, bidang teknologi, bisnis, komunikasi. 3 itu tuh di luar desain tuh penting banget. Yang kamu harus update selalu. Gitu. Nah, anak DKV mau tetap mendesain visual silahkan banget. Tapi menurut saya, tolong itu jangan dijadikan satu-satunya pekerjaan. Kenapa? Yang tadi, kuenya tinggal dikit, pemainnya banyak yang minta ampun, harga mau kasih harga berapa, mau bersaing dengan mereka. Ya, kamu boleh tetap mendesain visual, tetap seperti biasa, jadi desainer grafis, tapi harus punya satu lagi usaha lainnya yang memenuhi dapurmu, yang sudah pasti pemasukannya mungkin setiap bulan. Apapun bisa dipilih dari yang tadi saya bilang, yaitu mungkin bikin aset lah, apapun lah, bikin produk yang inovatif lah, coba-coba bikin transmedia storytelling, macam-macam. Itu sih, jadi jangan cuma buka satu pintu rezeki ya. Zaman sekarang kan yang tadi kan dibilang oleh ahli itu juga diversify artinya buka pintu yang lain gitu, harus belajar yang lain gitu ya. Baik, Surya. Jadi kalau saya bisa merangkum, sebenarnya bidang servis atau jasa di bidang desain itu nampaknya mulai meredup ya. Jadi yang akan prospektif itu adalah yang berbasiskan produk. Kemudian untuk menyampaikan untuk sebagai sikap dari teman-teman siswa ataupun alumni DKV, sebaiknya kita ya sebagai desainer visual tetap bisa membuat visual bisa, tapi juga jangan lupa untuk tetap belajar di bidang lain yang mungkin saat ini lebih prospektif ataupun di masa datang punya prospek yang cukup baik juga. Dan tentunya juga itu tadi yang pernah disampaikan Pak Surya tentang pandainya melihat prospek bisnis ya. Termasuk menulis buku prospektif ya Pak Surya ya. Oh itu prospektif. Prospektif sih. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Ginanjar. Ginanjar adalah alumni pendidikan seni rupa, tapi ini juga dari mana? Apakah dari UNESA atau dari universitas lain? Tidak ada keterangan. Pertanyaannya, seiring berkembangnya software,
mana yang perlu kita maksimalkan terlebih dahulu jika kita sebagai orang awam yang ingin mempelajari desain. Apakah kemampuan mendesain kita atau memaksimalkan software yang ada? Ini pertanyaannya bagaimana ini? Mana yang perlu kita maksimalkan, kemampuan mendesain kita atau memaksimalkan software? Mungkin bisa ditangkap Pak Surya poinnya? Ya, saya coba deh. Ini beda-beda. Kalau untuk teman-teman yang pemula, itu belajar software dulu aja, nggak apa-apa. Ya, belajar software. Tapi nggak perlu jago-jago banget, maksudnya ngerti, contohnya gini deh, software gambar ya, software gambar. Yang bagus tuh softwarenya atau teknik skill kamu sih gambarnya? Yang penting duluan yang mana? Skill teknik kamu kan, skill menggambar kamu kan yang lebih penting kan daripada softwarenya kan. Karena apa? Software tuh bisa dipelajari kok lewat tutorial banyak banget, dan dari kebiasaan aja gitu, dari seminggu juga udah bisa langsung kok. Nah, belajar gambar berapa lama? Kan bisa tahunan. Yang penting tuh belajar gambarnya dulu kan, skillnya dulu. Nah, skill gambar, barulah skill software. Nah, tapi ya untuk pemula ya dua-duanya itu yang perlu dipelajari gitu ya. Kalau bagi dosen, bagi orang yang sudah pengalaman, mungkin kita bisa bilang software tuh ya buat apa belajar software gitu. Lebih penting kan belajar skillnya itu kan. Tapi bagi yang pemula ya software tuh segalanya bagi mereka. Tapi perlu diketahui bahwa software bukan yang bikin desain kita itu bagus ya. Tapi skill ngedesain dan skill gambar kamu yang bikin desain itu bagus. Itu sih. Kalau tambah jago softwarenya tambah bagus lagi. Tambah bagus. Itu sih. Baik, terima kasih. Mengingatkan untuk seluruh partisipan untuk mengisi presensi yang sudah ada di room chat ya. Jadi silakan mengisi tautan presensi dulu sambil kita mengulas pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Azrul Hamzah dari Sticky. Azrul bertanya, menurut Pak Suryanto, untuk di zaman digital ini, jenis profesi atau pekerjaan desain apa yang sedang naik daun atau yang banyak dibutuhkan oleh industri? Nah, ini pertanyaannya singkat sekali dan cukup jelas. Monggo Pak Surya. Yang dibutuhkan oleh industri saat ini lagi pandemi. Apa betul pertanyaannya yang dibutuhkan oleh industri? Karena selama ini yang saya pikir pekerjaan apa yang bisa membuat Anda survive di pandemi itu sih. Ya, beda jalan pikiran. Ya. Kalau kita mungkin orang tua mikirnya gimana bisa survive gitu ya Mas. Tapi betul. Kalau anak muda kan mereka butuhnya apa ya dari dulu? Oke. Mungkin yang menarik juga ada bisnis yang hidup justru di tengah pandemi, yaitu bisnis online ya, jual beli online itu ya juga sangat prospektif juga. Mungkin tergantung juga apa yang akan kita jual. Kalau kita memang insan kreatif, saya rasa bisa mengcover ya kalau kita memang saat ini tengah pandemi, kemudian apa yang akan kita jual melalui platform e-commerce itu mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin sepertinya bisa seperti itu untuk Mas Azrul. Karena memang industri saat ini memang seperti ini keadaannya. Jadi saya rasa termasuk di bidang desain pun juga
terkena dampaknya juga. Ya. Mungkin kalau hubungannya sama desain, jadi desainer itu loh, bikin program untuk sosmed, online shop itu. Betul, betul. Ya kan, mendesainkan Betul. mereka postingan-postingan, bikinin videonya, bikinin foto produknya. Ya, bisa. Itu kan mereka butuhkan. Kenapa? Saat ini kan ya makin ramai tuh online shop. Mereka kan butuh gambar-gambar itu supaya bagus, menarik perhatian orang, dan promosinya kamu tanganin juga segala macam. Itu saya pikir berkembang banget tuh sekarang. Baik, nah itu jawaban untuk Mas Azrul ya. Jadi memang kita memanfaatkan ya untuk bertahan di tengah situasi seperti ini, kita bisa mengambil prospek bahwa bisnis online itu memang tengah ramai dan kita bisa memanfaatkan kemampuan kreatif kita untuk membackup mereka. Itu bisa juga seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Diah Fatma, alumni Pendidikan Seni Rupa. Ini juga dari UNESA atau dari luar ya. Pertanyaannya yang saya tanyakan, untuk memperhitungkan atau memberikan harga desain ya, untuk memberikan harga desain yang sudah kita jual, sebenarnya idealnya bagaimana? Terkait banyak sekali orang yang beranggapan gambar atau desain gini aja mahal banget sih. Jadi menanyakan bagaimana memberi harga desain kita, Pak Surya. Jadi bagaimana sih parameter untuk memberikan harga kita itu di range berapa? Nah itu mungkin Pak Surya bisa menjawab. Ya, itu memang area yang sangat gelap. Jadi secara singkatnya adalah kamu menghitung per jam harga kamu berapa. Harga mendesain kamu per jam itu berapa. Setelah dapat harga per jamnya, maka kita bisa hitung estimasi misalnya mengerjakan satu buah poster misalkan. Oh ini 2 hari. Nah itu tinggal hitung berapa jam kamu kerja, itulah harganya. Untuk mendapatkan harga 1 jam kamu berapa, itu macam-macam faktornya. Bisa dilihat dari pengeluaran yang kamu keluarkan, yang kamu butuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Jadi misalnya listrik, koneksi internet, peralatan, komputer segala macam, itu dihitung setahun berapa gitu. Nah ntar dibagi per bulan berapa, ntar jadi per hari berapa, ntar ketemu per jamnya berapa. Nah itu nanti ditambahkan laba dalam situ. Jadi namanya itu man hours. Man hours itu tulisannya MANHOURS, man hours. Jadi waktu manusia, man hours. Itu dicari aja di web banyak, atau bukan promosi tapi di sini sih udah lengkap sih. Kalau saya jelasin nanti ntar perlu satu pertemuan lagi ya Pak. Ini buku bisnis design. Jadi di buku ini nih lengkap tuh perhitungan harga man hour segala macam untuk menghitung harga project gitu. Gitu Mbak. Terus ya itu sih singkatnya itu sih. Untuk lebih lengkapnya mungkin Mbak Diah atau Bu Diah bisa membeli buku Pak Surya yang kebetulan judul buku itu juga jadi tema acara kita pagi ini ya. Jadi sebenarnya judul buku itu memang menginspirasi dari topik webinar kita pagi ini. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ahmad Uzair Asyakir. Wah, ini pertanyaannya menarik Pak Surya, karena Mas Ahmad Uzair ini dari Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Jadi kalau tadi pertanyaannya dari teman-teman kita di seni dan desain, sekarang ada teman-teman dari komunikasi yang ikut bertanya. Ya. Pertanyaannya,
perbedaan mendasar antara ilustrator dan desainer apa ya Pak? Nah, silakan bisa langsung direspon, monggo Pak Surya. Ya. Kalau ilustrator ilustrator itu lebih ke apa ya? Dia mensupport ya, salah satu aset saja dalam keseluruhan desain. Salah satu aset saja, salah satu komponen. Kalau ilustrasi itu, ya. Ilustrasi biasanya dipakai dalam desain, bisa dipakai dalam desain. Jadi salah satu komponennya adalah ilustrasi. Ya. Desain itu lebih ke globalnya, lebih ke luasnya. Jadi biasanya di dalam desain itu ada teks, ada foto, ada ilustrasi, gitu ya. Jadi pertama yang muncul dulu yaitu konsep desainnya dulu pasti mau gimana, yaitu konsep layoutnya. Contohnya bikin layoutnya dulu, nanti si desainer menentukan tempat ilustrasinya nanti di sekitar sini gitu, ya. Jadi bukan oleh ilustratornya dulu nih, ilustratornya dulu bikin ilustrasi, nanti baru yang tukang layout belakangan, enggak gitu, tapi desainnya dulu. Sama seperti gini. Komponen juga adalah fotografi. Ada dua macam kan. Satu sifatnya jurnalistik, fotografi jurnalistik, atau fotografi desain. Ya. Nah, kalau di fotografi ini jelas. Kalau fotografi jurnalistik, desainer ngalah fotonya dulu. Misalnya nih, jurnalistik ada kebakaran. Kebakaran di mana diliput, oke, di foto-foto, dikasih ke si desainer. Desainer akan bikin desainnya, layoutnya, sesuai, menyesuaikan dari foto tersebut. Karena foto jadi utamanya. Gitu ya. Jadi desainernya ngalah, desainer belakangan, jurnalistik. Begitu fotografi desain, enggak gitu. Fotografi untuk desain, berarti fotografi jadi komponen desain, maka fotografi harus belakangan. Desainer menentukan tempatnya nanti foto di sini, orangnya nengok ke teks ini ya. Nah itu desainer yang menentukan. Maka fotografer akan memfoto sesuai arahan dari desain tadi. Nah ilustrasi juga gitu. Mau yang mana? Bisa aja misalnya ilustrator top ini untuk mengarahkan ke, maksud untuk artikel ini untuk memperlihatkan karya dia, kualitas karya dia, maka mungkin ilustrasinya yang duluan, desainernya harus agak mengalah, bisa saja. Ya, tergantung konsep tujuan proyeknya apa, itu menurut saya sih begitu. Baik, sepertinya sudah menjawab ya pertanyaan dari Sharon dari DKV Universitas. Maaf, dari mana ini? Oh, dari Mas Ahmad Uzair. Mas Ahmad Uzair Asyakir dari Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mas Ahmad Uzair ya dari teman kita di Ilmu Komunikasi ini sebenarnya membuktikan bahwa desain atau mungkin DKV itu juga sangat interdisiplin ilmu seperti yang tadi disampaikan Pak Surya. Dia bisa juga dari komunikasi untuk mempelajari desain, ya, jadi dari teknologi, dari engineering juga bisa. Ya, itu memang atau betul dari ekonomi juga bisa kita pelajari. Memang desain sangat interdisiplin dan apa yang ada di forum ya pertanyaan kali ini membuktikan bahwa pertanyaan tersebut memang bisa dari manapun. Baik, pertanyaan berikutnya saya teruskan dari Sharon ya. Sharon ini dari DKV Universitas Esa Unggul. Pertanyaannya singkat, ya. Menurut Pak Surya, hal apa yang bisa dilakukan untuk nge-push kreativitas? Nah, bagaimana cara mengoptimalkan kreativitas? Nah, itu yang ditanyakan oleh Sharon. Monggo Pak Surya. Nge-push kreativitas, yang penting jangan menunggu kreativitas ide-ide itu datang, enggak ya. Tapi kita harus proaktif untuk mendapatkannya. Yaitu dengan apa?
banyak baca, banyak lihat, ya, banyak nonton juga boleh, banyak dengar juga boleh. Jadi tapi tidak cuma baca, lihat sambil lalu atau dengar, nonton sambil lalu, tapi kita harus ngulik ya, ngulik tuh memahaminya dengan benar, terus mungkin cari sumber-sumber lain yang berkaitan sama itu. Jadi sebetulnya mempelajari karya-karya orang lain, misalnya mempelajari ya itu. Terus itu satu ya, mempelajari, ngulik. Kedua adalah membenamkan diri ke yang sifatnya kreatif. Jadi gini, eh, contohnya sastrawan itu kok kita bingung, dia jago amat ya pakai kata-kata, kok jago ya menyambungkan ini, kok istilah ini dia tahu ya, itu dari mana ini? Nah, itu karena mereka selalu membenamkan diri pada kata-kata. Perbenarannya banyak sekali dengan kata-kata. Kita pun demikian, kita membenamkan diri ke visual, ke yang ide-ide kreatif, maka nanti akan terbiasa karena muatannya banyak di otak gitu loh. Ide-idenya banyak di otak. Jadi begitu dibutuhkan, kita tuh bisa menyampurkan, pokoknya bisa jadi banyak ide aja. Gitu. Jadi pertama belajar, perhatikan, mengulik. Kedua adalah membenamkan diri ke yang kamu inginkan itu. Terus ada lagi latihan. Kalau tidak dilatih, hanya belajar dihafal atau diingat atau dipahami aja tuh akan lupa. Tapi kalau kita latihan terus, itu tuh mengasah kan, practice ya. Practice make perfect. Nah, jadi makin lama kita latihan, kita akan makin terbiasa. Jangan-jangan kita sambil itu tuh sebetulnya kita menambah ilmu sendiri gitu dari latihan itu. Makin fasih, makin jago. Itu sih. Pak Tri, ada yang mau menambahkan dulu? Saya rasa memang menurut riset mayoritas orang memang tidak sadar bahwa sebenarnya dia itu juga kreatif. Sehingga betul sekali apa yang tadi sudah disampaikan Pak Surya, bahwa kreativitas itu bisa dilatih, dan sebenarnya kita tidak harus menunggu untuk kita bisa jadi kreatif, tapi memang kita yang harus menjemput kreatif itu. Kalau memang dulu kan kita sepertinya menunggu inspirasi, ya itu mungkin sebaiknya kita yang menjemput inspirasi tersebut dengan membuka literatur, membaca, atau mungkin membuat diary. Ketika kita punya ide apapun itu langsung dituangkan ke kertas. Nah, mungkin itu salah satu cara juga untuk nge-push kreativitas. Mungkin seperti itu. Baik, pertanyaannya banyak sekali, enggak apa-apa Pak Surya ya. Ini ya. Atau kita batasi sampai 11:30 saja Pak Tri? Oh, betul-betul. Kalau begitu satu pertanyaan lagi untuk Pak Surya. Dari Panji, ini Panji, dari Mas Panji Kurnianto. Pertanyaannya, apa pendapat Pak Suryanto mengenai seorang desainer yang ingin memberikan harga project based on value, bukan berdasarkan harga per jam? Sementara di Indonesia, klien selalu ingin murah dan instan. Jadi harganya bukan berdasarkan harga per jam, tapi based on value. Nah, ini mungkin agak sedikit punya relasi atau keterkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Monggo Pak Surya. Oke. Tahun 2014 saya pikir saya sudah desainer yang cukup pengalaman. Saya pikir kualitas saya bagus, value saya banyak untuk klien, maka saya punya standar harga, gitu ya, yaitu bikin satu logo dan pedoman penerapannya yaitu GSM itu sekitar 25 sampai 30 juta tahun 2014. Saat itu juga ada 3 klien ya,
meeting. Begitu ditanya budget, Bapak budgetnya berapa? 5 juta. 3 klien di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda di tahun yang sama, itu 2014. Semua ngomongnya 5 juta. Ternyata dunia sudah berubah. Dan saya tahu bahwa harga logo sekarang 5 juta rupiah secara kolektif di masyarakat. Mereka terdidik dari website-website kontes logo seperti 99 Design, 1000.com, dan lain-lain. Ya. Yang tadinya 30 juta jadi 5 juta. Ya. Saya pikir saya pengalaman, saya pikir saya kualitasnya bagus, nama saya juga sudah bagus. Apakah klien mau bayar 30 juta? Sementara orang-orang kasih harga logo 5 juta? Apakah klien mau kasih harga, mau kasih saya harga 30 juta? Apakah gitu? Enggak, kenyataannya enggak. Jadi arus besarnya tsunami mindset instan, desain instan, itu sudah menggenangi kita semua. Kita sudah kebanjiran mindset desain instan. Itu tidak mungkin lagi bilang bahwa saya itu value-nya, Anda akan dapat value yang banyak, saya berkualitas, saya berpengalaman. No, kamu akan tetap bisa makan dengan desainer kampung atau desainer yang kontes itu, ya. Tetap sama. Setinggi apapun sekolahmu, ya. Kecuali mungkin kita ada orang-orang tertentu, ya, saya bilang tertentu, yang memang dia memang pandai sekali negosiasi, gitu, komunikasi bagus banget, bisa merubah yang tadinya nawar 5 juta jadi bayar 100 juta. Misalnya. Ada berapa orang? Apakah Anda termasuk di dalamnya? Saya sih bukan orang itu, saya orang kebanyakan. Jadi saya nggak bisa bersaing di situ. Maka setelah tahun 2014 saya memutuskan saya tidak mau menerima order desain lagi, desain tradisional. No, saya pasti akan kalah. 30 juta jadi 5 juta, I can't live with that, gitu. Maksudnya mungkin kalau belum berkeluarga silahkan, mungkin masih bisa. Saya udah punya anak, sudah punya istri, ada rumah, ada yang semua harus diurus. Nggak cukup, Pak. 5 juta harus berapa klien? Nah, nggak mungkin, nggak bakal nutup, saya udah hitung-hitung. Nah, jadi kita di tengah tsunami itu, apakah Anda bisa melawan arus? Yang tadi saya bilang, ada beberapa orang yang bisa. Tapi pada umumnya, kita akan kalah. Di tengah tsunami itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mencari cara, mencari ide kreatif yang lain. Jangan di kue yang utuh. Itu sih satu-satunya, bukan satu-satunya, mungkin ada banyak lagi cara, tapi yang saya lihat, kita terlalu konsentrasi di situ kayaknya. Kita pikir realitas cuma satu. Padahal sebetulnya banyak. Kita belum biasa aja, dan kita belum tahu aja. Begitu udah tahu, mungkin bisa sebetulnya. Contohnya ada teman dosen ya, dia nggak bersaing tuh sama desainer yang lain, tapi dia melayani UMKM. Aku bertanya padanya, kok bisa Pak, UMKM kan nggak punya uang, istilahnya mau bayar berapa mereka? Cara saya bukannya bayar di depan, Pak. Yaitu setiap Bapak, keuntungan Bapak berapa, sebagian dari keuntungan itu semacam royalti. Setiap berapa, misalnya setiap 6 bulan, setiap semester bayar ke saya. Jadi tidak bayar di depan, tapi bayar sambil jalan. Nah, setelah itu juga dia maintain terus. Bapak butuh ini, Pak. Nanti kemasannya, kan Bapak nambah produk nih. Saya bikinin kemasannya. Jadi di maintain terus.
Jadi ternyata ya, cara pendekatan dan pembayaran dan segala macam ke UMKM itu beda. Tidak seperti cara desain kita biasa, yaitu bayar di depan DP. Nggak mungkin mampu mereka. Tapi di belakang, sambil jalan, yaitu royalti. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, tips-tips yang niche market seperti itu yang perlu kita cari sebetulnya. Jadi pasar desain yang mainstream tuh sudah terlalu jenuh, sudah terlalu jenuh. Saya aja sampai keluar dari situ, udah bikin buku aja lah, fokus di situ sambil ngajar, ya ternyata bisa jalan juga. Nah, jadi kita masing-masing harus mencari kue masing-masing. Saya pikir gitu sih. Baik. Terima kasih Pak Surya. Saya rasa sebuah testimoni juga ya dari seorang pelaku atau praktisi desain juga untuk menjawab situasi tentang ekosistem desain di Indonesia yang memang faktanya sampai saat ini juga kita juga sebagai insan kreatif juga sedikit mengalami kesulitan, terutama soal bargaining harga proyek kita. Itu memang kondisi faktual, dan memang apa yang tadi disampaikan Pak Surya itu juga saya rasa juga sangat bisa digunakan kita untuk introspektif juga, termasuk juga misalkan menggandeng UMKM, dan ternyata cara pembayarannya juga berbeda ya. Kalau dengan di market leader misalkan kita bisa dibayar di muka, ternyata dengan UMKM kita pembayarannya berjenjang. Jadi memang perlu adaptasi juga untuk kita insan kreatif, termasuk juga mengedukasi seluruh ekosistem desain di Indonesia, juga bagaimana kita melihat peluang bisnis dan beradaptasi dengan peluang tersebut. Saya rasa itu pertanyaan terakhir dari Mas Panji. Saya juga ingin memberikan informasi ke partisipan untuk tautan sertifikat, silakan bisa mengisi di ruang chat. Baik, setelah pertanyaan terakhir, saya ingin membuat summary ya dari apa yang sudah kita lalui sejak pagi tadi dari pukul 9 sampai sekarang 11.30, yaitu webinar tentang digital creativity, ide bisnis kreatif digital. Tadi di awal Pak Surya juga sudah menyampaikan, dan saya juga ikut mengamini ya, saya juga setuju sekali tentang pengajar maupun siswa juga wajib bertanya ke diri sendiri ya. Sebenarnya ini adalah komitmen kita ketika kita sudah memilih untuk menjadi mahasiswa desain ataupun memilih menjadi seorang pengajar dan pendidik desain. Jadi ini sekaligus merefresh kita sebenarnya motivasi kita apa. Nah, itu juga penting sekali, karena sebenarnya acara kita ini, webinar yang berseri ini, sebenarnya tujuan utamanya juga selain mahasiswa juga pengajar ya. Jadi memang agar kita sebagai pengajar itu juga punya insight baru, semakin ilmunya, pengetahuannya semakin diperbarui. Nah, salah satu fungsinya memang itu. Kemudian juga kesimpulan berikutnya adalah desain ya, bidang desain secara umum, bisa itu desain komunikasi visual, bisa fashion, bisa kria, bisa interior, bisa desain produk, itu semakin tidak independen dan melebur. Nah, isu tidak independen dan melebur ini saya rasa bisa dikaitkan erat dengan kebijakan pemerintah yang saat ini juga sedang booming, yaitu kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sehingga kita kembalikan lagi marwah desain itu sebagai sebuah keilmuan yang interdisipliner, dan tadi juga sudah di forum ini sudah kita bahas betapa desain itu tidak bisa berdiri sendiri, jadi dia butuh beberapa ilmu lain yang juga terkoneksi. Nah, ini juga punya keterkaitan dengan kebijakan pemerintah ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Salah satu contohnya tadi ada pertanyaan dari
teman kita di komunikasi. Nah, itu juga mungkin dengan adanya kurikulum ini, teman-teman yang dari luar desain maupun dari luar seni bisa mempelajari lebih dalam seputar apa itu desain melalui kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian juga all designers will be hybrids. Nah, ini juga terkait juga dengan kebijakan pemerintah juga, ya. Kemudian juga it's time to diversify, ya. For visual designer, it is time to diversify. Jadi memang sudah waktunya desainer itu belajar hal-hal lain selain keterampilan, ya. Jadi lagi-lagi soal interdisipliner itu juga perlu kita pelajari lagi. Kesimpulan berikutnya adalah menyikapi berkembangnya artificial intelligence, seharusnya desainer, ya, idealnya desainer tetap bisa jadi apapun sehingga tidak terkotakkan atau tidak justru minggir posisinya karena peran AI yang terlalu menonjol. Sehingga dengan adanya teknologi seperti itu, kita sebagai manusia yang punya keunikan masing-masing bisa memanfaatkan artificial intelligence itu, bukannya kita yang dimanfaatkan oleh artificial intelligence. Kemudian ada juga tips tadi di akhir, menjelang akhir presentasi, tips for school and tips for students. Jadi itu juga baik sekali, ya. Tips untuk sekolah, update materi ajar, ini memang sangat terkait. Sebenarnya patokannya gampang untuk pengajar mungkin maupun juga untuk saya, ya. Ketika apa yang kita pelajari ketika di bangku sekolah, kemudian itu yang kita ajarkan lagi, nah itu bisa kita introspeksi apakah masih relevan atau tidak. Karena memang ada banyak hal, ya, terutama desain itu sifatnya juga sangat cepat karena berkaitan dengan teknologi, perkembangannya sangat cepat, apa yang kita pelajari dulu belum tentu relevan dengan apa yang akan kita ajarkan di masa ini, sehingga itu juga patokannya mungkin bisa lebih mudah. Kemudian juga menulis. Nah, menulis itu juga penting, ya. Ini yang mungkin PR kita semua karena orang insan kreatif kebanyakan belajar teknis sehingga menulis itu juga agak dipinggirkan juga. Kemudian juga melatih berpikir lateral, ya, divergen dan konvergen, sehingga tidak hanya otak kanan kita yang aktif, tapi otak kiri juga aktif sehingga bisa lebih komprehensif nanti sebagai desainer. Ya, saya rasa itu kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan Pak Surya. Kemudian untuk waktu bisa saya kembalikan, ya, ke Pak Arifuddin selaku pewara. Terima kasih, Pak Arif. Terima kasih Pak Tri, luar biasa. Beri applause dulu teman-teman untuk Pak Suryanto. Teman-teman bisa ngasih applause di reaction. Oke. Luar biasa, ya. Sharing dari Pak Suryanto pada siang hari ini dan juga dipandu oleh moderator Pak Tri Cahyo yang juga luar biasa. Ya, sebuah sebenarnya komposisi yang menarik, ya, ketika Pak Tri juga bisa memberikan respon dan wawasan terkait dengan desain, mengingat beliau berdua itu juga magister desain, ya. Aplaus sekali lagi untuk Pak Suryanto dan juga Pak Tri Cahyo. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman semua yang hadir, partisipan atau peserta, silahkan mengisi form presensi dan juga di situ ada form e-sertifikat bagi teman-teman yang mengharap atau menginginkan untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian saya juga membagikan tautan terkait dengan info kuliah tamu atau seminar yang kami selenggarakan, ya. Jadi teman-teman bisa gabung nih di Telegram, ya. Di situ sudah saya share juga t.me/kuliah_srd_unesa. Jadi teman-teman baik dari UNESA maupun dari luar UNESA, jadi di situ ada semacam informasi ketika teman-teman ingin mengetahui aktivitas dari kuliah tamu atau seminar di Seni Rupa dan Desain UNESA.
Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab ya, dan kami mohon maaf karena keterbatasan waktu juga. Di situ Pak Suryanto juga membagikan tautan di Instagram beliau ya, @suryantorustan. Teman-teman silahkan follow dan bisa DM beliau ya ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait industri kreatif ataupun juga desain. Saya sebagai pewara di sini mohon undur diri, ya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mewakili panitia dan juga teman-teman di jurusan desain dan juga jurusan seni rupa, dan sekaligus mengingatkan teman-teman untuk besok ya. Nanti akan kami share juga di grup ya, di grup-grup kelas. Besok juga ada kuliah tamu, hari pelaksanaannya hari Jumat 27 November. Kita mulai pukul 18.30 sampai dengan 20 ya melalui Zoom meeting seperti biasa. Besok akan kami hadirkan Nazil Layin. Beliau adalah seniman, kemudian pengajar seni dan freelance artist. Jadi teman-teman yang punya minat dan passion ke sana besok malam bisa gabung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Suryanto Rustan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih banyak.